Nggak bisa dicari. Yang mana yang diralat? Ini. Kita baca dulu. Jika X, Y, Z bilangan bulat positif, ini udah benar. X-nya udah benar ya. X adalah 20% dari 300. Kemudian Y-nya udah benar juga. Akar pangkat 3 dari X plus 4. Dan Z-nya lah ini. Z-nya ini bukan XY ya, tetapi X tambah Y. Mohon diganti. Ini bukan XY, tapi X tambah Y pangkat setengah. Udah betul. Gitu ya. Nah, kita tahu pangkat setengah itu sama kayak akar biasa ya, akar pangkat 2. Ya, jadi Z-nya mana tadi? Z-nya ini adalah yang benar X plus Y dipangkatin setengah. Ya, revisi ke dosen. Aduh, ntar nggak bisa lulus-lulus tuh. Masih suruh revisi mulu tuh. Jadi Z-nya sama dengan akar dari X plus Y. Gitu ya. Z-nya ini. Ya, kita hitung X-nya dulu Kak Budi. Kan X sama dengan 20/100 dikali 300 ya. Ini baksonya dicoret, itu jadi 20 kali 3 ketemunya 60. Ini X-nya. Nah, Y-nya sama dengan akar pangkat 3 dari X tambah 4. Kan dapat tuh X-nya 60. Nah, 60 ini dimasukkan ke sini. Jadi akar pangkat 3 dari 60 tambah 4 alias 64. Akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4. Kenapa? Karena 4 pangkat 3 ketemunya 64. Betul ya? Nah, sekarang masuk ke Z. Z-nya adalah X plus Y pangkat setengah. Alias akar dari X plus Y kan. Akar dari X-nya tadi 60, Y-nya 4. Jadi akar dari 64. Akar dari 64 adalah 8. Kan gitu. Nah, kita langsung ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah X per Y dikurangi Z. Berarti 60, masukin semua ya. 60/4 dikurangi Z. Z-nya 8. 60 bagi 4 itu kan 15. 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Jadi nomor 12 jawabannya yang ambiar. Nomor 12 jawabannya yang ambiar. Kak Budi nggak ambiar kan Kak Budi? Sehat ya? Oke. Good. Hati ambiar apa-apa. Yang penting sehat ya. Oke, nomor 13. Nomor 13 itu kita suruh melihat menentukan apa namanya? Diagram Venn. Diagram Venn. Nah, kita ingat bahwa kalau kita punya A pangkat C begitu, ini dibacanya A komplement ya. A komplement. Nah, A komplement itu artinya yang di luar A atau yang bukan A. Jadi kalau misal kita punya diagram Venn begitu ya, kemudian ada himpunan A, maka yang disebut dengan A komplement itu berarti yang diarsir yang di luar A. Ya, yang di luar A ini. Gitu. Nah, terus nomor 13 kita suruh mencari nih. Ada diagram Venn, ada 3 buah himpunan. Himpunan A, himpunan B, himpunan C. Yang diarsir yang tengah doang nih. Nah, ini kira-kira siapa? Nah, setelah kita perhatikan, ya, kita nalar begitu, jawabannya yang D. Yaitu A komplement, diiris dengan B, diiris lagi dengan C komplement. Aduh, kok diiris-iris mulu sih, sakit tahu. Oke ya. Diiris pokoknya, diiris. Diiris itu berarti diambil yang sama. Kita lihat yuk. A komplement berarti di luar A ya. Awalnya kita arsir dulu semua yang di luar A ini kena arsiran semua. Ya, semua yang di luar A kena arsiran. Terus habis itu diiris dengan B. Berarti di luar A tapi yang juga anggota B. Berarti ini doang ya. Segini doang. Jadinya segini doang. Nah, terus kita iris lagi dengan C komplement. C komplement berarti di luar C. Di luar C. Ya udah, ketemunya yang biru doang ini ya. Jadi nomor 13 jawabannya yang dodol. Gitu. Oke. Ya sampai 13. Telolet. Telolet. Toilet. Ya boleh. Oke gitu ya. Nomor 13 jawabannya yang D. Kak Budi udah nggak kuat tuh. Baru nomor 13. Oke, kita nomor ke-14.
Kita ke 14. Nah, sebuah ujian dengan jumlah soal 40 mempunyai sistem penilaian jika menjawab benar, salah, tidak jawab. Nih, kalau benar skornya plus 4, kalau salah skornya min 1, kalau nggak jawab skornya 0. Nah, jika seseorang menjawab soal dengan jumlah soal benar 15, maka nilai total anak tersebut berapa? Nah, ini kita nggak suruh menjawab berapanya, tapi dikasih dua clue, dua pernyataan, ya. Kira-kira yang bisa membantu yang mana? Apakah pernyataan satu, perbandingan jumlah soal dijawab dengan jawab dengan salah dan tidak jawab 1:4, atau pernyataan dua, lebih dari 10 soal seseorang itu tidak menjawab. Kira-kira yang mana? Yuk kita lihat. Nah, jumlah soal yang diketahui itu 40, terus yang dikerjakan dengan benar ada 15 nomor, gitu ya. Ada 40 soal, yang benar 15, gitu ya. Nah, terus di pernyataan satu dikasih tahu perbandingan yang salah dengan yang tidak dijawab itu 1:4, gitu ya. 1:4 yang salah dan tidak dijawab. Nah, kan kalau ada 40 soal, yang benar itu 15, kan berarti sisanya itu 40 kurangi 15 ya. 40 kurangi 15 itu 25. 25 soal ini terdiri dari yang salah sama yang tidak dijawab. Jadi yang salah dan yang tidak dijawab itu berjumlah 25. Oke ya. Nah, dari sini bisa tuh dicari ya. Ternyata yang salah adalah, kan tadi salah banding yang tidak jawab 1:4. Berarti kan total perbandingannya 5 ya. 1 plus 4 kan 5 total perbandingannya. Sehingga banyak soal yang salah adalah 1/5, ya, 1 per total ya. 1/5 dikali 25, itu ketemunya 5 soal. Jadi yang dijawab salah itu 5 soal, otomatis yang tidak dijawab adalah 25 dikurangi 5, itu adalah 20 soal. Ya gitu. Udah, selesai ya. Berarti dari sini kita bisa tahu bahwa nilai itu bisa dicari. Ya kan, tinggal kita kalikan aja. Berarti 15 dikali plus 4, kemudian yang salah kan 5, 5 kali min 1, yang nggak dijawab 20 kali 0. Ntar bisa dicari pertanyaannya itu. Gitu ya. Jadi 14 ini jawabannya yang A ya. Jadi pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 2 tidak cukup. Ya. Nomor 14 jawabannya yang ambyar. Yuk kita lihat lagi ke nomor 15 sekarang. Nah, nomor 15 ini sistem persamaan begitu ya. Jika X min Y plus 2Z sama dengan 9 dan 3X plus Y min Z sama dengan 7, yang ditanya nilai dari X kali Y dikurangi 2Z. Nah, ini berarti mau nggak mau kita harus tahu nilai X berapa, nilai Y berapa, nilai Z berapa. Gitu kan ya. Nah, di sini dia ngasih dua buah clue. Clue pertama adalah 2X plus Y sama dengan 15. Clue yang kedua adalah X plus 2Y sama dengan 18. Nah, dari dua clue ini kira-kira gimana? Bisa nggak ngebantu buat menjawab pertanyaan X kali Y min 2Z sama dengan berapa itu? Bisa nggak ya? Yuk kita lihat dari sini. Nah, ini kalau ini saya eliminasi ya. Dua persamaan yang awal tadi, kita eliminasi, kita hilangkan Z-nya. Ya. Di sini hilangkan Z-nya. Supaya Z-nya hilang, ya. Supaya Z di sini hilang, yang atas ini saya kalikan 1, artinya nggak berubah ya, tetap ya, X min Y plus 2Z sama dengan 9. Nah, yang bawah saya kalikan dengan 2. Yang bawah saya kali 2, jadinya 3X kali 2 ketemunya 6X, plus Y dikali 2 ketemunya 2Y, min Z dikali 2 ketemunya min 2Z, terus 7 kali 2 ketemunya 14. Nah, gitu. Nah, dari sini supaya Z-nya hilang, ini kan yang atas plus 2Z, yang bawah kan min 2Z. Biar Z-nya hilang, ini saya tambah ya. Ini saya tambah, sehingga 2Z-nya ini hilang. Begitu. Sehingga di sini menjadi X tambah 6X ketemunya 7X, min Y tambah 2Y ketemunya plus Y. Jadi 7X tambah Y sama dengan 9 tambah 14.
ketemunya 23. Nah, ini dapat persamaan, saya kasih nama persamaan star gitu ya. Nah, karena mencari X, Y, Z, gitu ya. Nah, ini persamaan star ini saya bandingkan atau saya padukan dengan dua pernyataan tadi, ya. Yang ini, yang 2X plus Y sama dengan 15, sama yang X plus 2Y sama dengan 18. Nah, itu. Nah, kalau persamaan bintang ini atau star ini dieliminasi dengan pernyataan satu atau dua, gitu ya, kita otomatis akan mendapatkan nilai X dan Y, gitu ya. Jadi ini misal dieliminasi dengan persamaan satu, ntar dapat X-nya berapa, Y-nya berapa, otomatis Z-nya bisa dimasukin ya, ketemu Z-nya. Sama juga kalau persamaan star ini kita eliminasi dengan persamaan yang kedua tadi, ntar dapat juga nilai X dan nilai Y-nya. Otomatis dimasukin ke salah satu persamaan, dapat nilai Z-nya. Gitu. Begitu. Jadi nomor 15, jawabannya yang mana berarti ini? Kalau kasusnya kayak gini, jawabannya yang D ya. Betul Kak Evi. Yang D, dodol. Ya, jadi pernyataan satu aja cukup atau dua saja cukup gitu ya. Jadi nomor 15 jawabannya yang D, cukup ya. Oke, cukup sekian. Oh, belum ya? Belum. 16 sekarang. Nah, 16. Nah, data berikut ini merupakan hasil dari nilai mata kuliah A dan B ya. Fakultas Perikanan ya. Ada 6 mahasiswa ya, Haris, Wahyu dan teman-temannya. Kemudian sama nilai mata kuliah A dan B. Ditetapkan mahasiswa akan mendapatkan beasiswa apabila memiliki nilai di atas atau sama dengan rata-rata kelas untuk semua mata kuliah A dan B. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, siapakah mahasiswa yang mendapat beasiswa? Itu nilainya dicoret ya. Mendapat beasiswa. Itu nilainya tolong dicoret. Nah, untuk mengetahui siapa yang mendapat beasiswa, kita hitung dulu masing-masing rata-rata, masing-masing apa sih? Menghitung rata-rata masing-masing mata kuliah. Jadi mata kuliah A rata-rata berapa, mata kuliah B rata-rata berapa, gitu. Nah, caranya gampang ya. Mata kuliah A berarti skor semuanya ditambahin ya. Semua skor di mata kuliah A tambahin, ketemunya 420 dibagi dengan 6. Karena ada 6 orang. Ya, jadi 420 dibagi dengan 6 ketemunya adalah 70. Yang sama. Sama juga yang B ya. Jadi rata-rata mata kuliah B itu sama dengan 360. Ini dijumlahkan semua nilai mata kuliah B, ketemunya 360 dibagi 6 ketemunya 60. Jadi supaya dapat beasiswa, nilainya paling tidak itu 70 untuk mata kuliah A dan paling tidak 60 untuk mata kuliah B. Nah, dari sini ternyata yang dapat beasiswa hanya 2 orang, yaitu si Haris dan Afdar. Ya, karena nilai mereka memenuhi ini. Jadi nomor 16 jawabannya yang dodol. D. Itu. Oke, kita next. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Kalau nggak ada, lanjut kita ke nomor Sweet 17. Ya. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut alfa berapa nih kira-kira nih? Oke, ini saya gambar ulang ya. Saya gambar ulang biar terlihat lebih jelek. Gitu. Nah, awalnya kita punya dua garis yang sejajar begitu ya. Ini tanda sejajar begitu. Kemudian dipotong oleh dua buah garis. Seret sama ini. Serut begitu. Nah, diketahui sebelah sini itu 125 derajat. Kemudian di sini 160 derajat. Alfanya di sono. Alfanya berapa? Nah, yuk kita lihat yuk. Nah, di SMP kita pernah belajar namanya sudut berpelurus gitu ya. Ini kan garis lurus tuh. Nah, ini kan namanya sudut berpelurus nih. Kalau lurus itu besarnya selalu 180 kalau dijumlah. Gitu ya. Kalau lurus gitu kan pasti 180. Berarti kalau di sini 160 ya, kalau segini 160 otomatis segini akan menjadi
sisanya, yaitu 180 dikurangi 20. Atau mungkin perlu saya tulis di sini ya. 180 dikurangi 160 sama dengan 20. Begitu. Nah, lalu di sini sudut ini dia akan sama dengan sudut ini. Kalau di sini 125, ini juga 125. Kenapa? Ini alasannya namanya sehadap. Sehadap artinya menghadap sama, hadapnya sama. Betul ya? Hadapnya sama kan ini? Sono hadapnya. Jadi kalau ini 125, ini juga 125. Nah, ini kan segitiga nih, kecil nih. Kelihatan ya? Nah, segitiga segitiga ini berarti pakai sifat itu boleh ya. Jumlah sudut dalam segitiga 180. Atau kalau saya suka begini. Ini kan alfa sudut di luar segitiga ya. Nah, sudut di luar segitiga itu sama dengan jumlah dua sudut di dalam segitiga. Tapi yang terpisah ya. Jadi alfa ini sama dengan 125 ditambah 20. Jadi ketemunya 145. Gitu ya. Atau dijumlahin dulu pakai sifat 180 derajat ya, yang segitiga itu juga boleh. Jadi nomor 18, 17 jawabannya yang ambiar. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 18. Oke ya, yuk. Nomor 18, udah saya tulis juga di sini. Ada dua garis yang saling berpotongan, begitu. Dua garis saling berpotongan. Yang sebelah kiri 3x plus 20, yang sebelah kanan 5x min 10. Satunya lagi di atas itu 6y plus 25. Nah, masih teori sudut ya. Yang ini pasti sama dengan yang itu. Kenapa? Namanya bertolak peluru. Tolak belakang. Bertolak belakang. Ini yang sering ditolak mesti tahu ini. Oke. Artinya apa? Sudut yang di kiri sama dengan sudut yang di kanan, ya. Sehingga 5x min 10 yang di kanan sama dengan yang di kiri, 3x plus 20. Udah, ini tinggal kita pindah ruas aja. 3x pindah ke kiri jadi min 3x sama dengan ini kan 20 tulis lagi. Terus ini min 10 pindah ke kanan jadi plus 10. Sehingga 5x min 3x sama dengan 2x sama dengan 20 plus 10 sama dengan 30. Jadi x-nya sama dengan 30 bagi 2, ketemunya 15. Kita simpan ini x-nya 15 nih, disimpan. Buat apa sih? Ya buat nyari ini. Boleh nyari yang ini, boleh nyari yang kanan. Oke sih. Santai saja, nanti saya fotoin. Mau foto saya juga nggak? Oke, nomor ini. Berarti kan ini lurus ya teman-teman ya. 3x plus 20, masukin dulu dah x-nya dah. Kan x tadi 15. Berarti 3 kali 15 tambah 20. Berapa tuh? 3x plus 20 sama dengan 3 kali 15 itu 45, tambah 20 ketemunya 65. Berarti masih pakai sifat berpelurus ya. Oh gitu ya. Oke. Kalau nggak mau foto saya juga nggak apa-apa sih. Nah, yang atas berarti ini berpelurus ya. Artinya sekian tambah sekian itu sama dengan 180. Gitu ya. Berarti ini tadi 65. 65 kan segini nih 65. Ditambah 6y plus 25 sama dengan 180. Sehingga 6y sama dengan ini 65 tambah 25 kan 90. 90 pindah ke kanan. Jadi min 90. Jadi 180 dikurangi 90 hasilnya 90. Jadi y-nya sama dengan 90 dibagi 6. Ketemunya 15. Jadi jawabannya yang C ya. Yang C itu tadi dia bilang X sama dengan Y. Yang cendol. X sama dengan Y. Oke. Lanjut kita ke nomor 19. Dua nomor lagi nih. Kalau saya masih 22 nomor lagi. Oke, nomor 19 nih. Luas daerah yang ditaksir berapa? Nah, kalau kita lihat
Kalau saya, ini cara menghitungnya terserah teman-teman ya. Ada berbagai macam versi. Kalau saya punya versi sendiri, asik. Nah, ini kan segini 3/4 lingkaran ya. Ini 3/4 lingkaran, kemudian di sini kalau ini utuh ya, ini persegi, terus yang putih ini adalah 1/4 lingkaran, gitu ya. Nah, yang ditanya hanya yang diarsir aja. Nah, yang diarsir itu adalah ini tadi 3/4 lingkaran ya, berarti 3/4 lingkaran ditambah luas persegi, tapi dipotong atau dikurang dengan 1/4 lingkaran. Betul ya? Ketemu dah. Jadi yang luas yang diarsir adalah 3/4 luas lingkaran ditambah luas persegi dikurangi 1/4 luas lingkaran. Begitu? Nah, 3/4 lingkaran ini saya kurangi dulu dengan 1/4 lingkaran. 3/4 dikurangi 1/4 itu ketemunya 2/4 lingkaran, alias setengah lingkaran. Jadi setengah luas lingkaran ditambah dengan luas persegi. Nah, kan gitu. Berarti sama dengan setengah luas lingkaran itu pi dikali R kuadrat. Pi-nya itu 22/7 dikali R-nya 7 ya. 7 kali 7 ditambah luas persegi. Persegi itu panjang sisinya 14. Nah, luas persegi itu sisi kali sisi. Benar ya? Jadi 14 kali 14. Berarti setengah, ini 2-nya coret sama 22, jadinya 11. 7-nya coret habis. Tinggal 11 kali 7, ketemunya 77, ditambah 196, sama dengan 273. Jadi nomor 19, jawabannya yang enak, yang E. Begitu? Nomor 19, ada yang mau tanyakan dulu mungkin? Sebelum ke nomor terakhir? Oke, kalau nggak ada, kita lihat ke nomor 20. Nah, nomor 20 nih saya ralat ya soalnya ya. Karena kalau nomor 20 nggak diralat, nggak ketemu jawabannya. Nomor 20, yang diralat adalah pertanyaannya. Kalau panjang sisi persegi udah benar, 2 cm. Yang diralat adalah keliling daerah yang tidak diarsir. Ya. Jadi yang putih ini aja. Dia mencari keliling yang putih ini aja. Kalau pertanyaannya daerah yang diarsir, itu berarti nyari ini semuanya. Yang putih tambah yang ini. Ya. Nggak ada jawabannya kalau yang diarsir. Jadi pertanyaannya tolong diralat, teman-teman. Yang diralat adalah, maka keliling daerah yang tidak diarsir adalah berapa? Gitu. Jadi yang putih ini ya, yang tidak diarsir. Oke, tadi panjang sisinya 2 cm. Nah, kita tahu ya, ini 2 cm, ini separohnya berarti ya, 1 cm. Otomatis ini saya kasih nama A, ini saya kasih nama B, ini saya kasih nama C. Nah, otomatis A sama dengan B ya. A sama dengan B, karena sama-sama ini kan. Ini 2 cm, ini 1 cm juga. Nah, menurut Pythagoras ya, menurut Pythagoras, maka panjang A atau panjang B sama dengan akar dari ini 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya. Berarti akar 4 tambah 1 sama dengan akar 5. Ini panjang A akar 5, panjang B juga akar 5. Nah, panjang C ini kan 1, ini juga 1. Berarti akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Jadi panjang C-nya adalah akar 2. Sehingga keliling segitiganya nih, atau yang tidak diarsir ini adalah A tambah B tambah C. A-nya akar 5 tambah akar 5B-nya tambah C-nya akar 2. Akar 5 tambah akar 5 itu jadinya 2 kali akar 5 loh ya, bukan akar 10. Akar 5 tambah akar 5 itu jadinya 2 akar 5 tambah akar 2. Kalau angka yang dalam akar udah beda, ini udah mentok, ini nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi nomor 20 jawabannya yang ambyar. Oke, begitu? Oke. Sampai 20 mungkin ada yang mau tanyakan teman-teman? Tidak ada? Kalau nggak ada, yang kita selesai hari ini. Oke ya, kalau nggak ada, oke, saya cukupkan dulu yang PK. Teman-teman kalau mau lanjut yang itu juga boleh. Yuk, kita lanjut ke TPS bagian yang PU.
Oke, semangat teman-teman, nanti habis live ini saya fotoin ya, nggak usah khawatir akan saya fotoin. Makasih semuanya. Oke, yuk proses 3 betul ya. Yang PU yang proses 3. Sama-sama semuanya. Oke, kita sinkronkan dulu. Materinya benar yang ini ya. Proses 3, judulnya adalah Pertamina, betul ya? Oke, sama-sama semuanya. Nanti kita fotoin. Oke, udah betul ya? Oke. Langsung kita ke pertanyaannya saja. Ini kayaknya hitung-hitungannya nggak banyak sih. Ya, kayaknya loh.